Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM 181434216, Prodi PGSD 7B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil seminar mini daring saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Tematik Berbasis KTSP pada kelas rendah di SD Negeri 105381 Tambak Cekur. Langsung saja masuk pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Implementasi pembelajaran tematik berbasis KTSP mengacu pada teori belajar konstruktivisme dan teori belajar behaviorisme. Teori konstruktivisme melihat pengalaman langsung peserta didik sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan peserta didik. Peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Hajar 2013.227. Menurut aliran ini, materi pelajaran di sekolah tidak dapat ditransfer begitu saja oleh seorang guru kepada peserta didik. Tetapi peserta didik juga dituntut menelaah dan menginterpretasikan semua materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Teori behaviorisme melihat bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dimaksud dapat berwujud perilaku yang tampak atau perilaku yang tidak tampak. Selanjutnya yaitu masuk identifikasi masalah. Adapun masalah yang diambil dari latar belakang masalah pada implementasi pembelajaran tematik berbasis KTSP pada kelas rendah di atas yaitu 1. Masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum menerapkan sistem pembelajaran tematik. 2. Kurangnya pemahaman guru terhadap sistem pembelajaran tematik. 3. Belum adanya karakteristik pembelajaran tematik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, batasan masalah. Untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas terhadap judul penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada 1. Faktor penyebab kurangnya pemahaman guru terhadap sistem pembelajaran tematik. 2. Penerapan pembelajaran tematik berbasis KTSP berdasarkan kelas rendah. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pembelajaran tematik berbasis KTSP berdasarkan kelas rendah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi pembelajaran tematik berbasis KTSP berdasarkan kelas rendah. Selanjutnya masuk ke bab 2, kajian pustaka. 2.1 Pengertian implementasi. Menurut Solihin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (2001) dalam Wahab 2001.265 mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut. 1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 2. Maka Mazmanian dan Sebastian 2001 dalam Wahab 2001.268 juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang,
namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Majmanian dan Sebastian, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar yang berbentuk undang-undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. 3. Menurut Hanif Harsono, dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik buka kurung 2002, dalam Harsono 2002.267 mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. 4. Secara sederhana, implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Mazono dan Wildavsky 2004, dalam Nurdin dan Usman 2004.270 mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Mazon dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan. 2.2 Model implementasi. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik, maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan. Namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III, Gord Edward 2011 dalam Widodo 2011.296-110 melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok, yaitu 1. Apakah yang menjadi persyaratan bagi implementasi kebijakan? 2. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan? Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. 2.3 Faktor-faktor hambatan implementasi pembelajaran tematik berbasis KTSP. Kelemahan yang menyolok dalam pembelajaran tematik antara lain, pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya guru dapat melaksanakannya dengan baik. Persiapan yang harus dilakukan oleh guru lebih lama. Guru harus merancang pembelajaran tematik dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai pokok materi tersebut di berbagai mata pelajaran, menuntut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang dipadukan secara serentak. Pembelajaran tematik berlangsung dalam satu atau beberapa session. Pada setiap session dibahas beberapa pokok dari beberapa mata pelajaran, sehingga alat, bahan, sarana, dan prasarana harus tersedia sesuai dengan pokok-pokok mata pelajaran yang disajikan. Adanya beberapa permasalahan
penting itu perlu segera dicarikan jalan keluarnya oleh berbagai pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, MGMP, KKG, Forum Guru dan oleh berbagai pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan sebagainya melalui pemberian pelatihan pembelajaran tematik pada para guru SD yang mengajar di kelas rendah. Hal ini penting dilakukan agar guru benar-benar paham akan seluk-beluk pembelajaran tematik, dapat menerapkan pembelajaran tematik itu dalam kegiatan pembelajaran sehingga mampu menghasilkan pengalaman belajar yang holistik, efektif, dan bermakna bagi peserta didik SD kelas rendah. 2.4 Pengertian implementasi pembelajaran tematik berbasis KTSP. Implementasi pembelajaran tematik berbasis KTSP mengacu pada teori belajar konstruksivisme dan teori belajar behaviorisme. Teori konstruktivisme melihat pengalaman langsung peserta didik sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentuk peserta atau sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentuk atau objek fenomena pengalaman dan lingkungan. Hajar 2013.227. Menurut aliran ini, materi pelajaran di sekolah tidak dapat ditransfer begitu saja oleh seorang guru kepada peserta didik, tetapi peserta didik juga dituntut menelaah dan menginterpretasikan semua materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Teori behaviorisme melihat bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dimaksud dapat berwujud perilaku yang tampak atau perilaku yang tidak tampak. Selanjutnya yaitu 2.5 Langkah-langkah pembelajaran tematik berbasis KTSP. Setelah guru merencanakan pembelajaran tematik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka implementasi berikutnya adalah menerapkan pembelajaran tematik sesuai dengan rencana yang disusun. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dilakukan menggunakan 3 tahapan pelaksanaan yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Di antaranya adalah tahap pembukaan atau pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 2.6 Kelebihan dan kelemahan tematik. Salah satu sistem pendukung model pembelajaran tematik berbasis KTSP yakni adanya media pembelajaran memudahkan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran. Media yang digunakan dalam pembelajaran dapat beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan, karakteristik bahan atau materi, dan peserta didik. Guru yang merancang pembelajaran tematik dapat memilih salah satu atau beberapa di antaranya untuk digunakan dalam menyusun strategi pembelajarannya sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik yang merupakan integrasi beberapa bahan atau materi. Maka penyediaan media pun harus beragam sesuai dengan keragaman materi. Selanjutnya bab 3 Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih berdasarkan masalah yang muncul dalam studi pendahuluan. Alasan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pembelajaran tematik berbasis KTSP serta mengidentifikasi hambatan yang dialami guru dalam implementasi pembelajaran
dalam implementasi pembelajaran tematik berbasis KTSP di SD yang dilakukan untuk mendapatkan data, yakni dengan observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan memperoleh data sehubung dengan implementasi pembelajaran tematik berbasis KTSP pada kelas rendah. 3.2 yaitu lokasi atau tempat dan waktu penelitian. Lokasi atau tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 105381 Tambak Cekur. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. 3.3 Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut. Data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian, misalnya hasil wawancara atau observasi di lapangan, yaitu hambatan yang dialami guru dalam implementasi pembelajaran tematik berbasis KTSP di SD. Data sekunder, data yang didapat dari sumber bacaan lainnya untuk mendukung laporan penelitian, misalnya dokumen resmi, hasil studi maupun data-data lainnya. Data ini untuk mendukung hasil temuan di lapangan serta kelengkapan informasi bagi penelitian. Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan orang yang diamati atau diwawancarai, serta dokumen atau sumber tertulis lainnya yang merupakan data tahapan. 3.4 Instrumen dan teknik pengumpulan data. 1. Instrumen pengumpulan data. Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan wawancara. Selanjutnya langsung saja masuk teknik pengumpulan data. Rujuk pada instrumen yang telah dikemukakan di atas, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi. Kisi-kisi instrumen observasi perencanaan pembelajaran tematik. Aspek yang dinilai, indikator. Langsung saja masuk 3.5 keabsahan data. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan penelitian sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan kepanjangan keikutsertaan dalam proses penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti penelitian tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Ketekunan pengamatan. Sebelum melaksanakan penelitian telah melakukan pengamatan terlebih dahulu secara tekun dalam upaya menggali data atau informasi untuk dijadikan objek penelitian dalam rangka memenuhi permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu implementasi pembelajaran tematik berbasis KTSP pada kelas rendah. 3.6 Teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Adapun 3 langkah aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction atau reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat sehingga teliti dan rinci. Semakin lama penelitian terjun di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak.
Maka dari itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Selanjutnya data display atau penyajian data. Langkah selanjutnya setelah merudiksi data adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Penyajian data digunakan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Concluding round dan verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah terakhir dalam melakukan analisis selama di lapangan yakni melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Baiklah, sekian hasil dari seminar mini daring saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.